Kendari adalah ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara. Secara administratif, kota Kendari menjadi kota madya pada tanggal 27 September 1995 lalu. Kota Kendari pun merupakan perwajahan provinsi Sulawesi Tenggara karena merupakan ibu kota provinsi. Kota Kendari hingga saat ini telah mempunyai 10 wilayah kecamatan dan 64 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Kendari tahun 2006 kurang lebih 244.000 jiwa. Didiami oleh 4 kelompok suku besar, yaitu Tolaki, Muna, Buton, Bugis Makassar. Namun yang unik bahwa semua etnis yang ada di wilayah Indonesia dapat dijumpai di Kota Kendari. Titik pertumbuhan Kota Kendari awalnya berada di sekitaran Teluk Kendari. Namun seiring desakan dan pertambahan penduduk dan segala kegiatan dan kepentingannya terus meningkat. Hal ini pun telah menimbulkan konflik pemanfaatan ruang antara berbagai kepentingan yang semakin beragam. Sebagai kota wilayah yang sedang berkembang, pemedangan terus dilakukan demi satu cita-cita mewujudkan Kota Kendari yang ideal sesuai dengan visi Kota Kendari, kota dalam taman. Mewujudkan visi tersebut butuh partisipasi semua unsur. Pemerintah dan masyarakat harus saling menopang mewujudkannya. Pemerintah sebagai penentu regulasi, selainnya membuat regulasi yang pro terhadap pembangunan perkotaan berbasis tata ruang dan konsisten dalam penerapannya. Sementara itu, masyarakat pun diharapkan dapat berpartisipasi aktif membantu pemerintah. Coba lihat kondisi kota kita saat ini. Masyarakat cenderung berontak pada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dan pemerintah pun cenderung berjalan sendiri dengan program pembangunannya. Salah satu contoh kebijakan pemerintah kota yang sampai hari ini belum bersinergi dengan masyarakat adalah program kebersihan. Program ini dinilai hanya milik pemerintah. Lihat saja saat aparat pemerintah kota turun melakukan pembersihan, masyarakat jarang ada yang terlibat. Atau lihat saja di tempat-tempat umum. Pemerintah menyediakan sarana kebersihan, namun masih saja banyak kita temukan dengan semaunya membuang sampah bukan pada tempatnya. Padahal kita tahu proses pembangunan pasti melibatkan semua unsur yang saling terkait, baik itu sumber daya manusia, regulasi, dan tentu saja aset yang ada dalam suatu wilayah. Sistem 3R, di mana mulai dari rumah tangga itu sudah mulai ada pemilahan. Nah, pemilahan, kemudian dari rumah tangga ke TPS itu sudah ada. Makanya di TPS itu sudah harus ada bilik-bilik. Jadi mulai dari rumah tangga itu sudah mulai dipilah, apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat diambil, kemudian sisanya ditampung, bukan dibuang, ditampung di TPS. Nah, itu adalah kewajiban masyarakat atau tugas masyarakat untuk sampai di TPS. Kemudian nanti dari TPS juga itu nanti tugas dari Dinas Kebersihan untuk mengangkut ke TPA sini. Iya, memang sekarang sudah ada perubahan. Selama ini Departemen yang baru toh, mereka berusaha supaya bagaimana caranya ini bersih toh. Memang ada perubahan. Terus Ibu sendiri sebagai penjual di sini bagaimana bisa menjaga kebersihan? Ya, sambil kita menjual, kalau ada yang pembeli toh membuang sampah, saya suruh ambil. Suruh pungut toh kayak tadi baru-baru ini. Layaknya kota wilayah berkembang, Kota Kendari pun memiliki sejumlah persoalan pembangunan. Pembangunan yang ada di Kota Kendari memang cenderung tak terencana dengan baik. Tentu saja mewujudkan wilayah kota yang ideal membutuhkan kerjasama semua pihak, yang juga akan menaikkan nilai dan mendorong daya saing Kota Kendari.